Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih Erdogan? Dalam buku Revolusi Tak Pernanti karya Tresgun Cahyono, saya akan menyampaikan seputar tentang Erdogan. Dalam buku ini dikisahkan bahwa pemilihan presiden yang merupakan pemilihan presiden secara langsung pertama dalam sejarah Turki dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2014. Erdogan memenangi pemilihan itu dengan memperoleh 51,79% suara atau sekira 21.260 suara. Dengan perolehan suara sebanyak itu, maka tidak perlu ada pemilihan putaran kedua. Perolehan suara Erdogan jauh di atas kedua pesaingnya, mantan diplomat Sekjen OKI dalam kurung 2004-2014 dan akademisi Ekmeledin Ihsanoglu yang didukung oleh dua partai oposisi terbesar di Turki, Partai Rakyat Republik atau CHP sekularis berhaluan kiri dan Partai Gerakan Nasional atau MHP mendapatkan 38,44% atau sekitar 15.587.132 suara, dan kandidat dari Partai Rakyat Demokratik Pro-Kurdi atau HDP Selahattin Demirtas meraih 9,7% atau 3.958.510 suara. Akan tetapi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya terhitung paling rendah sejak pemilu 1977. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden 10 Agustus 2014 sebanyak 75%. Padahal pada pemilu lokal pada bulan Maret 2014 jumlah pemilih yang menggunakan haknya mencapai 90%. Penyebab rendahnya jumlah pemilih antara lain terpolarisasinya masyarakat Turki. Menurut hasil survei Pew Research Center, masyarakat Turki terpecah menjadi dua. 48% menyetujui atau mendukung Erdogan dan 48% lainnya tidak mendukung. Kemenangan itu memberikan gambaran bahwa hasil pemilu tidak hanya sebagai sebuah kemenangan tetapi sebuah unifikasi atau penyatuan yang diperintah dan penguasa. Dengan menunjuk pada pusat pemerintahan Presiden Turki, Istana Çankaya, Erdogan menyatakan, dengan presiden dipilih langsung oleh warga negara, semua rintangan antara rakyat dan Çankaya telah disingkirkan. Çankaya dan rakyat telah menjadi satu. Formulasi itu, Çankaya dan rakyat telah menjadi satu, melebihi pemahaman demokrasi mayoritarian biasa Erdogan. Dalam mana kemenangan pemilu melimpahkan kekuasaan sah kepada pemerintah tanpa dibatasi hak-hak minoritas, keseimbangan kekuasaan atau norma hukum. Malahan ia memberi kesan metamorfosis dari masyarakat pluralistik yang mewujudkan keragaman kepentingan dan intensi menjadi harmoni lewat proses pemilihan. Menurut Erdogan, pemilu presiden secara langsung dan kemenangannya itu telah melahirkan Turki baru. Dalam pidato kemenangannya, ia antara lain mengatakan, kita tengah menutup pintu sebuah era dan kita kini memasuki langkah pertama ke fase baru. Sebelumnya dalam kampanye presiden, Erdogan memperdalam arti gerakan politiknya lewat kerangka politik konstruktif dengan menekankan diskursus tentang Turki baru. Politik konstruktif ini sebenarnya adalah kelanjutan dari diskursus reformis yang telah menjadi lazim dalam tahun-tahun ketika AKP didirikan dan menetapkan 3 poin utama: pemerintahan yang demokratis, masyarakat yang sejahtera, dan negara pionir. 3 poin itu juga sering dirumuskan menjadi memajukan proses demokrasi, memodifikasi konstitusi, menyelesaikan masalah Kurdi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan meningkatkan usahanya untuk menjadi anggota Uni Eropa. Sementara itu, Ihsanoglu dalam kampanyenya menekankan persatuan dan netralitas.
yang ditarik dari para presiden yang lebih tradisional dan pasif. Erdogan selalu memenangi pertarungan dalam setiap pemilu yang diikuti sejak ia bertarung dalam pemilu anggota parlemen pada tahun 1991. Ia terpilih sebagai anggota parlemen. Lalu 1994 bertarung untuk memperoleh kursi wali kota untuk Istanbul. Ia menang lagi 1994 sampai 1998. Erdogan dilahirkan pada tanggal 26 Februari 1954 di Kasim Pasha dari keluarga kelas menengah bawah. Ia menghabiskan masa kecilnya di Rize, sebuah kota di pantai timur Laut Hitam, Turki. Kasim Pasha adalah salah satu wilayah permukiman tertua di Istanbul yang memiliki tradisi perkapalan kuat. Kapal-kapal Sultan Mehmed II berlayar ke Golden Horn dari wilayah ini. Mulai abad ke-16, Kasim Pasha menjadi gudang senjata kesultanan dan dok angkatan laut Kesultanan Ottoman. Di sana bersandar 120 kapal. Lingkungan Kasim Pasha telah membentuk pribadi Erdogan. Di tempat itu, anak laki-laki terlatih untuk membawa diri dengan bersikap gagah, cenderung angkuh, dan siap berargumentasi sampai kehabisan kata-kata. Di tempat kelahirannya itu, Erdogan harus menginternalisasi budaya besar mulut, bicara terus terang, belak-belakan. Ia harus menyadari sentimen dan aspirasi rakyat biasa. Lingkungan Kasim Pasha dikenal karena etos konservatifnya kuat dengan rasa solidaritas mendalam di antara kelas masyarakat berpenghasilan rendah. Pola budaya yang diperlihatkan Erdogan dalam hidupnya. Ayah Erdogan, Ahmet Erdogan, seorang kapten kapal dan juga bekerja sebagai penjaga pantai di Rize, Turki Timur Laut, sampai keluarga itu memutuskan untuk kembali ke Istanbul. Pada saat itu Erdogan berusia 13 tahun. Ia menjual limun, air minum, dan kue dengan menjadi pedagang asongan di jalan untuk mencari uang tambahan bagi keluarga. Pada tahun 1960, Erdogan masuk SD Kasim Pasha Piyale dan juga masuk Istanbul Imam Hatip School, sekolah menengah kejuruan agama. Ia lulus dari sekolah menengah atas Eyüp tahun 1973. Apa yang diperoleh Erdogan di sekolah adalah campuran antara agama dan nilai-nilai sekuler, sikap dan atau pengetahuan patriotisme, cinta akan umat manusia, mengabdi pada negara, menyembah Allah, pengetahuan akan lingkungan, dan semangat solidaritas. Saat di sekolah menengah atas itulah ia dikenal sebagai siswa yang sangat pandai berpidato, terutama bila bicara tentang Islam politik. Erdogan sangat menggemari olahraga sepak bola. Karena itu ia bergabung dengan klub sepak bola semi profesional Kasim Pasha Spor Kulubu antara tahun 69 sampai 1982. Pada waktu itu media memberitakan bahwa salah satu klub sepak bola terbaik di Turki, Fenerbahce, ingin mengontraknya. Namun ayahnya tidak mengizinkannya. Menurut surat kabar Hurriyet Daily News, stadion milik Spor Kulubu pun lalu diberi nama Recep Tayyip Erdogan. Selain olahraga, Erdogan juga menyenangi dunia seni, terutama seni drama. Ia pernah menulis naskah drama, menyutradarainya, dan ikut bermain saat dipentaskan. Naskah drama yang ditulisnya berjudul Maskomya, yang bercerita tentang anti komunis tahun 1974. Pada tahun 1981, Erdogan lulus dari Aksaray School of Economic and Commercial Science Universitas Marmara dengan memperoleh gelar Business Administration. Erdogan bekerja sebagai manajer eksekutif di berbagai perusahaan di sektor grosir makanan. Pertama kali bersinggungan dengan dunia politik ketika ia bergabung dengan Uni Siswa Turki Nasional, sebuah asosiasi siswa anti-komunis. Ia bergabung dengan organisasi itu ketika masih di sekolah menengah atas.
sewaktu menjadi mahasiswa di Universitas Marmara. Erdogan bertemu dengan Necmettin Erbakan, seorang politisi Islamis veteran. Ia lalu terlibat dalam politik, bergabung dengan Asosiasi Pandangan Nasional atau Milli Görüş Teşkilatı yang berfungsi sebagai tangki pemikir atau think tank dari dua partai politik pertama yang berorientasi agama di Republik Turki, Partai Orde Nasional (Milli Nizam Partisi atau MNP 1970 sampai 1971) dan Partai Penyelamatan Nasional (Milli Selamet Partisi atau MSP 1972-1980. Milli Görüş adalah sebuah formasi anti-Zionis, anti-Barat, nasionalis, konservatif, dan Islamis. Erdogan menjadi aktivis partai yang dipimpin oleh Erbakan (Partai Refah). Meskipun pada waktu itu partai yang berlandaskan agama dilarang, pada tahun 1984 ketika berusia 30 tahun, Erdogan menjadi ketua Partai Kesejahteraan Distrik Beyoğlu, dan pada tahun berikutnya ia menjadi anggota Dewan Eksekutif Sentral Partai dan ketua Partai Provinsi Istanbul. Pada tahun 1994, Erdogan terpilih menjadi wali kota Istanbul. Ia mencalonkan diri dengan membawa bendera Partai Refah (Partai Kesejahteraan). Inilah kali pertama kursi wali kota Istanbul diduduki kubu Islamis, tidak lagi kubu sekularis. Kemenangan Erdogan ini mengguncang kaum mapan sekularis. Namun ia membuktikan bahwa memang seorang manajer yang kompeten dan cerdik. Menurut Arda Baykal yang tertulis dalam laporan perpustakaan parlemen, karir politik Erdogan mulai ketika ia dipilih menjadi presiden Beyoğlu Youth Branch MSP, parpol Islamis pada tahun 1970-an yang ditutup pemerintah setelah kudeta militer pada tahun 1980. Sebelumnya pada tahun 1978 ia menikah dengan Emine Gülbaran, dan dari pernikahan ini pasangan Erdogan dan Gülbaran dikaruniai dua putra, Esra dan Sümeyye, dan dua putra, Necmettin Bilal dan Ahmet Burak. Erdogan dan Gülbaran dikaruniai dua putri, Esra dan Sümeyye, dan dua putra, Necmettin Bilal dan Ahmet Burak. Setelah terpilih menjadi wali kota Istanbul, Erdogan melarang kafe-kafe dan restoran yang dikelola oleh pemerintah kota di kota wisata itu menyediakan minuman beralkohol, serta restoran-restoran milik pemerintah kota yang disewakan dan dikelola oleh pihak lain. Ia juga menghidupkan lagi pasokan air minum dan membersihkan sampah dari jalan-jalan yang terbuat dari batu-batu bulat di kota Istanbul. Sebagai wali kota, Erdogan dapat dikatakan berhasil sehingga menarik perhatian banyak pihak. Rosen Çakır, seorang penulis biografi Erdogan, menekankan nilai-nilai kelas pekerja dan didikan para politisi tingkat provinsi pada dirinya. Berbeda dengan Erbakan yang adalah seorang bapak spiritual, Erdogan lebih akrab seperti seorang saudara laki-laki, kata Rosen Çakır. Erdogan menurut Rosen Çakır juga seorang pragmatis. Ia mengirim kedua putrinya kuliah di Universitas Indiana, Amerika Serikat, sebagai bagian menggelakkan larangan penggunaan strap penutup kepala atau kerudung di universitas negeri. Namun ia juga memuji pendidikan Amerika. Ia dapat mengirim kedua putrinya itu ke Teheran, tulis seorang diplomat barat. Hal itu syarat makna. Ketika menjadi wali kota, ia selalu menghadiri upacara peringatan Hari Republik dan menggunakan pin Atatürk yang dipasang di kelepaknya.
Pada dasarnya ia menghormati demokrasi. Ketika terpilih menjadi ketua AKP, dalam pidato pertamanya sebagai ketua, ia mengutip filsuf zaman pencerahan dari Prancis, yakni Francois Marie Arouet, lebih dikenal dengan nama penanya Voltaire, dalam kurung 1694-1778. Saya mungkin tidak sepakat dengan Anda, tetapi saya akan melakukan segala hal yang dapat saya lakukan, sehingga Anda bisa dengan bebas mengekspresikan pandangan-pandangan Anda. Erdogan selalu menyatakan bahwa keberadaan negara adalah untuk melayani rakyatnya, menyingkirkan segala rintangan untuk merealisasikan potensi individual. Erdogan memilih pendekatan non-etnik terhadap nasionalisme. Menurut Erdogan, semua kelompok etnik termasuk Kurdi dan Turki semestinya dapat secara bebas mengekspresikan identitas etnik mereka, dan pada saat yang sama menjadikan kewarganegaraan Republik Turki sebagai identitas utama dari semua kelompok etnik. Pendekatannya kepada non-muslim di Turki juga tidak diskriminasi. Ketika ia menjadi wali kota Istanbul, tidak seperti para wali kota dalam kurung yang berorientasi sekuler yang mendahulunya, Erdogan menyisihkan dana untuk merenovasi gereja-gereja dan sinagoga-sinagoga di kota itu. Juga, sebagai Perdana Menteri, ia mengunjungi sebuah sinagoga yang dibom dan menyampaikan keprihatinannya. Akan tetapi, ia tidak mengakomodasi secara sama kepada kaum Alawite di Turki yang meminta agar kuil-kuil atau cemepleri mereka diberi status hukum yang sama seperti yang diberikan kepada masjid-masjid dan juga memperoleh sumbangan dana dari negara. Pada isu ini, Erdogan menyatakan bahwa Alawiisme bukanlah agama yang terpisah dari Islam. Pada tahun 1998, Erdogan dihukum karena dianggap menghasut melakukan kebencian terhadap agama setelah membacakan sajak yang membandingkan masjid dengan barak, minaret dengan bayonet, dan orang-orang beriman dengan tentara. Ia membaca sajak pada tanggal 12 Desember 1997 di kota Sirit, Turki bagian timur. Erdogan dihukum 10 bulan dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota Istanbul. Ia juga dilarang berpolitik seumur hidup. Karena itu banyak pihak yang saat itu mengatakan karir politik Erdogan habis. Koran-koran utama pun saat itu menulis, mulai sekarang ia tidak bisa menjadi bahkan gubernur lokal sekalipun. Akan tetapi, ternyata dugaan analisis berbagai kalangan tersebut tidak menjadi kenyataan. Erdogan tetap bisa berpolitik, bahkan sekarang menjadi orang terkuat di Turki, menurut pendapat Simon Cameron More dan Darren Butler. Ada fakta tak terucap antara Erdogan dengan rakyat Turki. Ia memberikan pertumbuhan ekonomi yang cepat, pekerjaan, serta uang, dan para pemilih memberikan kesempatan pada dia untuk menentukan demokrasi macam apa yang akan terjadi di negara muslim berpenduduk 74 juta orang itu. Berikut ini sajaknya yang mengirimkan Erdogan ke penjara. Tidak usah dibacakan karena susah membacanya dalam bahasa Turki. Setelah 4 bulan menjalani hukuman, Erdogan dibebaskan dari penjara pada tahun 1999. Selepas dari penjara, ia memasuki panggung politik lagi. Ketika Partai Kebajikan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun 2001, Erdogan memisahkan diri dari Erbakan dan bersama kawan-kawannya antara lain Abdullah Gül mendirikan AKP. Namun, Erdogan secara hukum dilarang duduk sebagai anggota parlemen atau menjadi perdana menteri karena kasus hukumannya pada tahun 98. Namun, pada bulan Desember 2002 dilakukan amandemen terhadap konstitusi yang secara efektif menghilangkan diskualifikasi Erdogan. Ia memenangi pemilu dan kemudian diminta oleh Presiden Ahmet Nekdерsecer untuk membentuk pemerintahan. Erdogan mulai menjadi Perdana Menteri mulai tanggal 14 Maret 2003.
Sebagai Perdana Menteri, Erdogan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat dan Eropa untuk menghilangkan kekhawatiran Amerika dan Eropa bahwa ia anti Barat dan mengajukan keinginan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa. Meskipun pemerintahan sebelumnya tidak memberikan izin pada Amerika Serikat untuk menempatkan pasukannya di Turki selama Perang Irak, pada bulan Oktober 2003, Erdogan menyetujui pengiriman pasukan Turki untuk menjaga perdamaian di Irak. Tetapi, oposisi Iran berencana mencegah penempatan pasukan seperti itu. Pada tahun 2004, Erdogan berusaha menyelesaikan masalah Siprus yang terbagi menjadi sektor Yunani dan Turki sejak Perang Saudara tahun 1974. Erdogan mendukung rencana PBB untuk mereunifikasi pulau itu pada bulan April 2004. Orang-orang Siprus Turki menyetujui referendum, tetapi orang-orang Siprus Yunani menolaknya. Saat kampanye untuk pemilu parlemen pada awal tahun 2011, Erdogan menjanjikan untuk menggantikan konstitusi Turki dengan konstitusi baru yang akan memperkuat kebebasan demokrasi. Pada 12 Juni 2011, Erdogan terpilih lagi sebagai Perdana Menteri untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut setelah AKP memenangi pemilu parlemen dengan margin yang besar dengan meraih 50% atau hampir 21,4 juta suara, yang berarti menduduki 327 kursi dari 550 kursi di parlemen. Partai oposisi CPH di bawah kepemimpinan Kemal Kılıçdaroğlu meraih 26% atau 11,1 juta suara, dan dengan perolehan suara sebanyak itu CHP merebut 135 kursi di parlemen. Tempat ketiga diduduki MHP Pro Nasionalis yang meraih 54 kursi atau 13%, dan Partai Demokrasi dan Perdamaian Nasionalis Prokodi mendapat 35 kursi. Inilah kemenangan ketiga AKP yang diraih secara berturut-turut sejak kemenangan pertama pada tahun 2002. Partai, dalam hal ini AKP, membatasi seseorang menduduki jabatan Perdana Menteri 4 kali masa jabatan berturut-turut. Karena itu, Erdogan tidak bisa mencalonkan sebagai Perdana Menteri untuk keempat kalinya. Akan tetapi, keinginan untuk tetap di pusat kekuasaan mendorong Erdogan mencalonkan diri sebagai presiden. Dan dalam kampanye pemilu presiden mewacanakan bahwa jabatan presiden tidak hanya jabatan simbolik kehormatan, tetapi memiliki kekuasaan nyata. Pada tahun 2007 dilakukan amandemen konstitusi yang mengubah pemilihan presiden dari tidak langsung atau dipilih oleh parlemen menjadi langsung dipilih oleh rakyat. Maka pada pemilihan presiden 2014, untuk pertama kalinya rakyat Turki memilih langsung seorang presiden, tidak lagi dipilih oleh parlemen. Dalam pemilihan presiden secara langsung ini, Erdogan memenangi pemilu dengan mudah, 1 putaran. Ia dilantik menjadi presiden pada tanggal 28 Agustus 2014. Segera setelah mendapat jabatan sebagai presiden, Erdogan mulai menyerukan penyusunan konstitusi baru setelah pemilu parlemen 2015. Banyak pihak menilai inilah cara Erdogan untuk memperluas kekuasaan presiden. Usaha ini tidak mudah. Pada bulan Juni 2015, AKP gagal memenangi pemilu parlemen secara mutlak sehingga tidak bisa menjadi mayoritas di parlemen karena hanya memperoleh 41% suara. Hasil tersebut dinilai sebagai pukulan terhadap rencana Erdogan untuk memperluas kekuasaan presiden. Namun, pada usaha kedua saat dilaksanakan pemilu sela pada bulan November 2015, AKP dengan mudah memenangi pemilu dan menguasai mayoritas di parlemen. Erdogan tidak pernah menyembunyikan ambisinya untuk melegitimasi jabatan presiden eksekutif de facto, bukan sekedar jabatan simbolik seperti yang ia katakan dalam pidato tahun 2005. Ada seorang presiden dengan kekuasaan de facto di sebuah negara bukan jabatan simbolik. Presiden seyogianya melaksanakan tugas-tugasnya untuk bangsa secara langsung, tapi dalam otoritasnya
Apakah hal ini diterima atau tidak, sistem pemerintahan Turki telah berubah. Sekarang, apa yang semestinya dilakukan adalah mengupdate situasi de facto ini dalam kerangka hukum konstitusi. Demikian ujar Erdogan. Kini masih ada cita-cita atau mungkin ambisi Erdogan dan juga AKP yang belum terwujud sepenuhnya, yakni menjadikan jabatan presiden tidak sekedar jabatan seremonial, simbolik, tetapi benar-benar memiliki kekuasaan yang nyata. Perjuangan untuk mewujudkan hal itu kini dikendalikan Erdogan dari Aksaray atau Istana Putih, istana kepresidenan di luar Ankara yang memiliki 1.150 kamar dan pembangunannya menghabiskan biaya 615 juta dolar Amerika, lebih besar dibandingkan Gedung Putih, Istana Presiden Amerika, dan Kremlin, Istana Presiden Rusia. Istana kepresidenan ini menjadi simbol eksternal dari posisi Erdogan di Turki. Dari perjalanan hidupnya tergambar jelas bahwa ada 4 hal besar yang mempengaruhi kehidupannya. Pertama, ayahnya, Ahmet Erdogan, dalam kurung ibunya bernama Tenzila Erdogan. Kedua, Kasim Pasha, sebuah wilayah di Istanbul tempat ia dibesarkan. 3, gurunya di sekolah dasar. Dan 4, Sufisme. Ayahnya sosok yang otoritarian. Erdogan juga mempunyai prinsip-prinsip keras yang mungkin dihubungkan dengan pengaruh ayahnya. Ia ketua organisasi pemuda Partai Refah atau Partai Kesejahteraan di Istanbul ketika ia menjadi pemain bola. Namun dalam klub bola itu, ia kurang tekun dalam kehidupan beragama karena terlalu lama mengenakan seragam sepak bola. Ketika itu ia sangat mengidolakan Erbakan, sehingga kelak kemudian hari salah satu anaknya diberi nama Erbakan. Erdogan bukanlah orang yang easy going ketika tinggal di Kasim Pasha. Dalam bahasa Erdogan sendiri, di lingkungan itu ada hubungan yang erat antar keluarga. Orang yang hidup di daerah itu berlaku sebagai anggota keluarga yang sama. Kasim Pasha dikenal karena budaya brapado atau besar mulut. Erdogan menunjukkan pengaruh budaya besar mulut tersebut padanya sebagai berikut. Kejantanan saya, kutumpulan dan tingkah lalu yang prinsip berasal dari akar saya, dalam kurung di Kasim Pasha. Ia juga bisa bicara belak-belakan atau budaya brapado. Suatu ketika, seorang perwira mengkritik sikap Partai Refah terhadap sekularisme. Ia menjawabnya dengan keras. Perwira tersebut harus mencopot seragamnya sebelum membuat pernyataan semacam itu. Kadang-kadang Erdogan menyampaikan pendapat atau usul yang tidak pantas, tidak selaras dengan kebijaksanaan ortodok, bukan karena ia dari Kasim Pasha, tetapi untuk menarik perhatian pada dirinya ketika ia belum menjadi tokoh publik terkenal. Pernah di awal karir politiknya, ia menyarankan agar Hagia Sophia dibuka untuk berdoa umat Muslim. Hagia Sophia atau Hagia Sophia adalah sebuah bangunan yang di zaman Bizantium merupakan gereja Santa Sophia. Bangunan gereja itu kemudian diubah menjadi masjid setelah Konstantinopel atau Bizantium ditaklukkan oleh Ottoman pada tahun 1453. Dan kemudian bangunan itu dijadikan museum selama periode Republik. Pada kesempatan lain ia mengatakan, jikalau saya terpilih menjadi wali kota Istanbul, saya akan meminta Pierre Cardin untuk mengadakan fashion show pakaian dengan kerudung. Benar bahwa Erdogan adalah lulusan universitas yang di Turki berarti ia telah menjadi bagian dari kelompok elit. Akan tetapi, karena ia berasal dari Kasim Pasha dan telah menjalin hubungan erat dengan orang-orang Kasim Pasha selama begitu lama, Erdogan merasa menjadi bagian pinggiran budaya Turki. Suatu ketika ia mengamati di negari ini ada segregasi Turki hitam dan Turki putih. Saudara lelakiku Tayyip menjadi bagian dari Turki hitam.